Terus? Nah, Nah, apa? Rilis sepatu ribut. iya. Nggak rilis sepatu Ribut. Iya. Apa? Balik lagi di konten yang masih belum ada. Judul. Sampai kapan? Sampai kita keluar dari workshop. Sampai kita Meninggal. meninggal. Tidak akan ada judulnya. Aduh. Sampai Gunung Semeru meletus. Sudah. Sudah. Dia Itu sedang kan erupsi kata lo. Oh iya. Oke. Nah, intinya hari ini kita bakal seperti Oh, biasa. bentar dulu. Kita turut berduka cita. Turut berduka cita untuk korban yang terdampak dari erupsi Gunung Semeru. Betul. Terus? Nah, Nah, apa? Kali ini kita seperti biasa, walaupun kita sebenarnya bukan seperti biasa, tapi seperti luar biasa. seperti sangat luar biasa. Iya, karena kita kapan sih biasa-biasa? Nggak pernah gitu. Dimulai dari tidak terkenal sampai terkenal, kita akan selalu jadi yang luar biasa. Intinya, sekali. kali ini kita bakal ngebawain juga beberapa berita yang emang luar biasa. Luar biasa. Yaitu dimulai dari berita pertama yang dikasih sama produser kita. Tercinta. Min satu gaji. Ayo. Yang pertama dari website Good News. Oh, emang pasti From good news ini. Good news sekali. Tapi 2021. Ya, Nggak nafit apa-apa. lah. Hashtag local pride. Apa yang membuatnya menjadi eksis? Wah, seru banget nih kalau udah ngomongin local pride. Menurut lu apa yang bikin local pride ini jadi eksis? Ya, karena awal-awalnya mungkin local pride ini digaungkan oleh beberapa influencer yang emang punya audiens. Tentunya itu ya, mereka pada tahu. Dan juga selanjutnya brand-brand juga mulai menggunakan hashtag local pride untuk menarik market. Oh, menggunakan hashtag local pride untuk menarik market. Ya, beberapa brand. Beberapa Ada yang brand yang emang menggunakan hashtag local pride, memanfaatkan hashtag local pride. Ada juga yang enggak. Ada juga yang enggak. Contohnya yang enggak apa? League, League terus lu apa lagi? 910. 910 sudah jelas. Ya, Dan- Fortuna Shoes. Itu pokoknya beberapa lah. Tapi intinya emang awalnya si local pride ini emang diciptakan agar orang Indonesia bangga sama produk lokal, cinta nggak pakai dengan produk luar lokal. lagi. Betul. Jangan pakai produk KW. Ya, Iya. Walaupun worth it. gimana ya? Tapi intinya bukan hanya untuk produk KW, untuk produk luar tadinya direncanakannya. Oh, Meskipun pada realitanya justru Banyak yang menyalahgunakan ya, hashtag local pride ini menurut gua setuju sama Ki. karena demi kepentingan marketing. Iya, digunakan sebagai strategi marketing karena gini loh, local pride zaman sekarang banyak brand yang, terutama brand yang baru muncul ya, mereka bilang bahwa mereka menggunakan hashtag local pride dan juga audiens atau konsumennya menggunakan hashtag local pride juga. Ya tujuannya karena tentunya mereka mungkin merasa dari segi kualitas mereka tidak punya diferensiasi yang jauh dengan brand lokal lain ataupun brand luar ya. Iya. Makanya cara menarik marketnya dengan Hashtag local pride. hashtag local pride. Ini produk lokal nih. Ya, karena kalau dari dibilang barang, mungkin kalau dari ngomongin kualitas, masyarakat lebih milih sepatu lain kalau ngomongin kualitas. Ya, untuk beberapa orang mungkin ya. Iya. Oke. Dari hashtag local pride ini karena banyaknya brand yang menyalahgunakan hashtag local pride. Iya. Tapi ini ada keuntungannya, Ge. Dengan adanya hashtag local pride ini di kemudian hari beberapa tahun kemudian ini bisa menjadi sebuah sejarah yang melegenda. Jelas. Ya, jadi hashtag local pride ini akan dikenang sebagai penggerak brand-brand lokal untuk go internasional. Iya. Tapi justru ada minusnya juga Ki. Ada minusnya. Minusnya, semakin orang-orang teriak local pride, justru semakin terlihat perbedaan antara brand yang menggunakan local pride dan yang enggak. Oh, iya. Ya, dan justru gua gak mau bilang sepatu yang pakai hashtag local pride, tapi kalau kita lihat sepatu yang nggak pakai hashtag local pride, kita contoh League Bosen, oke, 910, Pijak Bumi misal. Pijak Bumi nggak pakai hashtag local Nggak pakai local pride karena dia jualannya juga di Jepang. Oh, Pijak Bumi jualan. Iya, Pijak Bumi dari go internasional tuh Pijak Bumi. Pijak Buminya nggak cuma di daerah Indonesia doang. Indonesia doang, dia emang peminatnya banyak di Jepang. Fortuna, sportnya ada 910, terus dari segi sendal ada Hijack. Wah. Ya itu mereka nggak perlu teriak local pride karena mereka nggak pengen bahwa orang-orang tuh beli produknya karena produknya produk lokal. Ya, tapi lebih mementingkan dari segi kualitas Iya.
apa yang value mereka beri. Ya, gua punya barang bagus, lu harus beli barang gua karena bagus, bukan karena barang gua Hashtag local pride. Iya. Oh, seperti itu. Bukan karena barang gua made in Indonesia. Betul. Karena barang gua ada di posisi disatuin sama brand lokal atau sama brand luar, barang gua tuh bagus jadi lu harus beli. Ya, Nah, betul. itu. Jadi beberapa orang yang nggak memanfaatkan hashtag local pride ini karena mereka mungkin beberapa brand percaya dengan kualitasnya, bahwa mereka percaya bahwa konsumennya akan beli karena bagus, bukan karena made in Indonesia. Made in Indonesia. Iya. Walaupun made in Indonesia emang sangat bagus. Iya, justru beberapa tidak terekspos malahan yang bagus-bagus banget. Itu bersangkutan dengan berita kita yang kedua, Ge. Ada apa nih? Dari website suara.com. Ya. Tapi setelah saya baca website yang nggak ada suaranya. Oh iya, ini harus dibaca. Kira saya bakal ngomong. Oh iya, saya kira bakal ada suaranya. Iya, bakal dibacain beritanya. Ternyata enggak. Hoax nih suara.com. Kolaborasi Aero Street X Dagelan, sepatu berlogo pabrik mem yang berhasil go internasional. Ini nih, Aero Street emang dari beberapa tahun terakhir, terutama dari Covid ya, mulai mencuri pasar Indonesia khususnya di sepatu menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Ya, dengan target market yang budgeting sepatunya minim. 200. Enggak. Nah, gitu. Intinya barusan ada sedikit itulah kemasukan Paman Coki hampir, tapi tidak jadi. Nah, intinya Aero Street ini menurut gua justru ada sisi positif yang bagus banget buat masyarakat menengah ke bawah. Dia bisa nyiptain sepatu yang jadi solusi utama bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Iya, betul. Karena gaji di Indonesia kan kita tahu sendiri. Tahu lah ya. Karena kan orang masyarakat menengah ke bawah itu berpikir bahwa sepatu rusak adalah sepatu yang Harus sampai jebol. jebol. Selama licin, solnya patah, crumbling, Masih bisa dipakai. selama masih nempel di upper, Iya. Masih bisa dipakai. masih bisa dipakai, belum rusak. Makanya Aero Street bikin sepatu dengan teknologi molding injection Yang tidak mungkin lepas dari tidak apanya. mungkin lepas dari apelnya. Meskipun secara jujur kita harus bilang bahwa ya sol Aero Street meskipun tidak lepas, tapi bahan solnya Ya, licin, murah. Ya, sebenarnya bukan kalau gua bilang jelek sebenarnya kurang pas karena emang harganya segini. Ya, emang menyesuaikan dengan harganya. Ya Anda 100.000 minta sol Vibram kan tidak mungkin. Matamu, hey. Your eyes. Ngomong-ngomong soal upper yang lepas dari solnya, Ya. kalian juga bisa reparasi ke si workshop nih. Oh iya, dong itu mah jelas. Harus ada iklan biar dapat biasa jajan. Iya, dapat bonus dari Dapat bos. bonus dari Abos. Nah, intinya gitu sisi positif dari Aero Street bisa menjadi solusi bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Kalau menengah ke atas, Kayaknya gua pikir ya orang masyarakat menengah ke atas mungkin ada aja yang beli Aero Street, tapi kemungkinan mereka nggak akan beli ke Aero Street. Maksudnya mereka kalaupun beli brand lokal ada brand lokal yang lain. Oh, iya. Ya karena kalau dari segi kualitas ya kita kalau di luar kalau kita gak ngomongin harga ya kualitas Aero Street itu ya masih di bawah brand lokal lain. Betul. Tapi untuk 100.000 gue bisa bilang Aero Street ini emang paling worth it di 100.000 ya. harga 100.000 dibandingkan 100.000 yang KW. Oh. Oh, ada brand lokal yang harga 100.000 fans. Oh iya 150 ada fans itu emang fans light biasanya Fans namanya. Fans versi light. Ngomong-ngomong soal brand lokal yang berkolaborasi, Ge, Ya. ini ada lagi berita ketiga dari produser kita. Ya, dan emang si kolaborasi ini jadi tren baru ya di kalangan brand sepatu ya. Mereka beberapa kali kolaborasi ini, Ventela Papa Gading. Ventela Papa Gading, terus apa kolaborasi yang rame tuh? Waktu itu Kompas, Kompas sama Fucking Rabbit. Fucking Rabbit itu kolaborasi pertama di Indonesia. Kalau gak salah pelopornya entah pertama atau bukan, tapi yang paling rame. mulai rame itu dari Fucking Rabbit. Jadi kolaborasi pertama yang paling rame adalah Kompas X Fucking Fucking Rabbit. Tapi Gi, gak hanya di Kompasnya aja yang waktu itu sempat pecah. Yang barusan kita bahas juga Aero Street X Dagelan ini Apa? bisa dibilang go internasional juga. Karena Aero Street itu ikut program dari Shopee Export. program Shopee Export itu ada program Shopee yang emang berkaitan dengan dunia internasional lah. Oh, jadi setiap orang yang menggunakan aplikasi Shopee Ya, adalah bisa beli sepatu Aero Street. Sepatu Aero Street. Ya, makanya kemungkinan ada juga orang luar negeri yang beli sepatu Aero Street. Karena kita nggak punya data resminya dari Aero Streetnya ya. Masa Aero Street ya customer di negara mana aja. Tapi karena si Aero Street udah bisa dibeli sama orang luar negeri, Makanya punya kemungkinan bahwa sepatunya juga dibeli sama orang luar negeri. Oh. Begitu. Gue juga pernah tuh waktu lihat Shopee beli-beli barang, ternyata ada barang yang dari luar negeri dikirimnya seminggu. Oh iya, aku tahu Tapi pasti tidak ada- barangnya. Tidak ada apa namanya biaya-biaya yang apa untuk ekspor. Iya, yang ribet-ribetnya ya. Cuman kita bayar biaya ongkir aja. Ternyata Shopee sangat membantu Iya di emang. luar negeri. Anda pasti belinya sepatu fashion. Satu fashion murah. Iya, Air Van Ron. 99.000.
By the way, di berita ketiga ini cukup unik nih Ki. Katanya Kompas itu sempat waktu itu di tahun 2019 rilis sepatu Kompas X darahku biru dan biru. endingnya Ricu. ricu. Emang sericu apa sih? Iya, sebenarnya gue bingung sama orang-orang kita sih. Orang-orang kita itu I don't want peace. I don't want peace. I want problem. Oh. Always. Emang orangnya suka cari masalah. Emang suka ribut. Rilis sepatu ribut. Iya. Nggak rilis sepatu ribut. Iya. Apa? Itu ya si orang-orang Indonesia ini emang suka keributan dan juga emang kalau kurang ribut ya kurang pecah intinya. Oh iya. Dan si Kompas nih waktu ceritanya ngerilis sepatu ini banyak ternyata emang euforia orang Indonesia sama Kompas. Sangat luar biasa sekali. Ya luar biasa sekali, excited banget lah. Karena kan Kompas yang emang nerapin strategi limited edition. Iya, meski endingnya limited disikat disikat reseller. Resellernya jualnya 2 kali lipat. 2 kali lipat. Tapi emang itu sih konsekuensi dan juga resiko lah menggunakan strategi marketing limited edition. Iya. Tapi kalau ngomong-ngomong soal limited edition, apakah kedepannya bakal ada produk lokal yang dikawin menurut lo? Menurut gua harusnya kalau si produsen sepatu KW udah mulai ngelihat peluang di mana sepatu lokalnya itu udah mulai banyak diminati dan juga si brandnya tidak bisa mencukupi kebutuhan atau keinginan si konsumennya, di situ sih celahnya dari sepatu KW. Apalagi sepatu sejenis Kompas tuh menurut gua dari segi produksi nggak ribet-ribet banget. Tidak ribet sekali dan emang Iya. Teknologinya emang gak ada teknologi yang emang susah dikawin. Kalau Aerostreet gue kemungkinan bilang gak akan ada KW-nya. Karena mahal. Mesinnya. Karena mesin molding injection tuh FYI, mesin molding injection itu termasuk mesin produksi yang mahal. Iya. Dan juga emang cocok dibuat untuk skala produksi besar. Kayak Aerostreet lah, dia mesin molding mahal, sepatunya murah ya karena dia ngejual kuantitinya banyak banget. Kecuali kalau emang ada produsen sepatu KW yang niat buat beli mesin molding. Kecuali mesin moldingnya dapat dari Second Aerostreet. Iya, Aerostreet kejual mesin molding nanti dibeli sama produsen sepatu KW bisa aja. Dilanjutin dibikin lagi. Kayak kasus itu. Apa? Adalah. Nah, intinya beritanya tadi ini sih kita ngelihat brand lokal yang emang udah euforianya udah mulai diminati sama banyak kalangan masyarakat. Dimulai dari kalangan menengah ke bawah sampai menengah ke atas di Indonesia. Nah, uniknya bukan hanya di Indonesia, brand lokal ini udah mulai dilihat di luar negeri. Iya. Dan uniknya beberapa sekarang maksudnya kita udah sering dengar ya beberapa brand yang emang go internasional. Setuju. Tapi pertanyaan dari gua Ki, apa? Definisi go internasional itu apakah produknya diminati oleh orang luar negeri? Ya. Atau syuting produknya di luar negeri? Syuting produknya di luar negeri tuh. Kan syuting di luar negeri, nanti orang luar negeri lihat, oh ini produk lokal dari luar negeri. Bisa, Abi. Tapi kalau menurut kalian nih sebagai audiens gimana nih, kan ya kita mah real-realan aja ya. Sekarang udah terjadi katanya brand internasional nih, go internasional, tapi realitanya kita bisa lihat juga gitu. Hanya syuting di luar negeri. Iya, ada yang hanya syuting di luar negeri, tapi ada juga brand yang emang go internasional secara produknya diminati sama brand luar. Kayak sama orang luar negeri. Kayak Fortuna Shoes, sepatu dress shoes yang emang diminati sama orang Jepang, itu brand go internasional banget. Tanpa iklan di luar negeri. Ya. Pijak Bumi diminati orang Jepang. Iya, tanpa iklan di luar negeri. Iya, apalagi Pijak Bumi Suigetsu yang baru. Wajar, tabi banget depannya, tabi, desainnya keren. Desainnya nggak ada di Indonesia. Iya, makanya diminati orang Jepang. Saya mengerti kenapa orang Jepang suka. Suka yang emang dan beberapa dari kita mungkin masih kurang tahu ya. Iya. Beberapa brand lokal yang emang udah go internasional. Pecah banget lah. Ada beberapa brand yang emang nggak fokus gimmick tapi emang fokus di marketing dan nge-upgrade kualitasnya terus menerus sampai diminati brand luar. Mungkin kalian tahu salah satunya, boleh tulis di kolom komentar brand-brand lokal yang emang underrated di negara kita tapi di negara luar tuh banyak peminatnya. Wah, iya, betul. Tulis di kolom komentar ya. Iya. Ngomong-ngomong soal brand lokal, Ge. Iya, ngomong-ngomong terus brand lokal nih. Kira-kira pertandingan Piala Dunia ini yang bakal menang siapa ya? Siap. Gak nyambung Ki. Kalau gue sih Brazil. Gue Argentina sih. Oke. Terus gitu aja pembahasan. Udah, cukup lah. Kenyang. Segini juga udah daging. Kalian nanti kalau kebanyakan makan daging takutnya kolesterol. Nonton konten kita itu emang berpotensi kolesterol karena banyak dagingnya. Iya, banyak daging, banyak lemak, kematian dini. Iya emang. Karena emosi nonton konten.
Makanya orang yang suka marah-marah di komentar tuh kayaknya emang dagingnya udah sampai kolesterol. Sudah sampai kolesterol. Menyerap terlalu banyak daging. Betul sekali. Ya intinya gua Ge pamit undur diri. Gue Oki pamit undur diri. Jangan lupa buat like Di komen. dan di-share juga gak sih? Iya, di-share ke teman-teman kalian yang nggak tahu tentang sepatu. Iya. Iya. Dan jangan lupa juga buat di-subscribe. Iya. Terus apa lagi? Nyalain tombol notifikasinya. Iya, biar nanti kalian ada info. Wah, ada Ada info baru. ada info baru nih. Goblok. Oh, jelas abang-abangan. Ya, cerita abang-abangan daging. Ya, sampai jumpa di konten selanjutnya. Ya udahlah. Bye bye. Oh iya, bye-bye.